Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johar Rudiansyah. Saya dari kelas PTIK Angkatan 2018 dengan NIM 182904-2015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang LMS Klase. LMS Klase ini adalah sebuah learning management system yang didirikan atau dikembangkan oleh PT Edukasi 101. PT Edukasi 101 ini didirikan oleh dua mantan karyawan Intel, yaitu Brimi Laksamana dan Wisman Gora. LMS Klase ini sudah dikembangkan sejak tahun 2013. LMS Klase ini memiliki 4 fitur utama, yaitu fitur sosial, fitur kolaborasi, fitur informasi, dan fitur komunikasi. Tetapi LMS Klase ini belum mengadopsi sistem online course, yang dimana sistem online course itu semua mata pelajaran dapat diakses. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara membuat akun LMS Klase, cara membuat kelas di Klase, menambahkan materi di kelas-kelas, menambahkan tugas, dan menambahkan kuis. Pertama kita buka aplikasi untuk mengakses internet. Yang pertama itu yang saya buka yaitu software Firefox. Kita buka softwarenya, kemudian kita ketikkan situs Klase, www.klase.com. Kemudian pada halaman Klase ini ada di menu bar ada namanya menu masuk, daftar sekarang, dan untuk menghubungi call centernya. Di sini kita akan mendaftar, daftarnya di Klase itu gratis. Kita klik daftar. Kemudian di sini terdapat dua formulir pendaftaran, yaitu daftar lembaga baru dan daftarkan diri Anda menjadi pengguna baru. Karena di sini kita akan membuat instansi baru, maka kita harus mendaftarkan lembaganya dulu, lembaga baru. Yang pertama, apa nama lembaganya? Nama lembaga di sini dapat berupa nama sekolah. Contohnya nama sekolah itu SMK Negeri 1 Maros atau SMK Negeri 1 apapun itu, SMK, SMA, universitas, maupun kayak bimbingan belajar yang lain. Seperti bisa juga bimbingan belajar yang lain. Di sini kita bisa dapat memilih jenis lembaganya, yaitu SD, SMP, SMA, SMK, atau madrasah, universitas, atau lainnya. Saya di sini pilih SMA atau SMK atau MAN. Di sini kita dapat memilih provinsinya. Kita memilih provinsi yang ada, yaitu saya berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kita pilih negaranya. Negaranya yaitu ada Indonesia, ada negara-negara yang ada di dunia. Karena kita berada di Indonesia, kita cari negara Indonesia. Kemudian kita klik nama lengkap. Nama lengkap kita bisa kita isi nama lengkap kita, yaitu Muhammad Johar Rudiansyah. Kemudian kita klik email. Email saya yaitu johar1520@gmail.com. Nama pengguna ini bisa bermacam-macam. Nama pengguna saya Muhammad Johar 1050. Kemudian kata sandi saya ini dan ulangi kata sandi. Kemudian kita buat lembaga baru. Kemudian kita klik centang saya setuju dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kita klik buat lembaga baru. Setelah kita klik membuat lembaga baru, di sini muncul dashboard dari Klase itu yang telah dibuat. Di pojok kiri ada nama kita, ada nama instansi atau lembaga kita, ada di sini dashboard,
ada belajar, personal, kegiatan, komunitas, dan komunikator. Untuk membuat sebuah kelas, kita klik belajar. Kemudian di sini setelah kita mengklik belajar, di sini terdapat sebuah tanda tambah yaitu untuk membuat kelas. Kita klik untuk membuat kelas. Kemudian ketikkan nama kelas apapun yang ingin dibuat. Yang pertama itu kelas kita bisa membuat kelas matematika. Kelas umpama kelas 10 SMK. Kemudian kita mendeskripsikan kelasnya. Deskripsikan kelas yaitu bisa kita deskripsikan kelas ini memuat mata pelajaran matematika. Kemudian kita dapat membuat tagnya, kita dapat men-tag pelajaran apa, yaitu kita men-tag pelajaran matematika. Ya, di sini tagnya ini opsional. Kemudian kita sini bisa memilih statusnya yaitu privat atau publik. Saya memilih privat. Kemudian kategori kelasnya sini bisa SD, SMP, MTS, SMK, SMA, universitas atau perguruan tinggi atau umum. Saya memilih SMK, SMA. Kemudian status pendaftarannya ini dibuka atau ditutup. Kita status pendaftarannya dibuka. Sini model pendaftarannya ada moderasi dan otomatis. Kita pilih saja moderasi. Kemudian kita klik tambah. Kemudian pada dashboard belajar ataupun menu belajar terdapat tambahan kelas. Kemudian kemudian kita akan masuk ke dalam kelas kita. Klik masuk. Di sini ada beberapa. Sebelum kita masuk, sini ada beberapa fitur yaitu ada info, ada pengaturan. Kita di sini masuk untuk melihat kelas kita dan kita masuk. Di sini pada menu kelas kita di sini terdapat nama kelas kita yaitu matematika kelas 10 SMK. Kemudian di sini ada beberapa menu yaitu ada sunting, hapus, tambah sesi atau backup kelas. Di sini kita akan menambahkan sesi belajar kita yang kita klik tambah sesi. Kemudian kita dapat menambahkan judul sesi kita yang judul sesinya itu bisa pertemuan pertama. Kita sini bisa mendeskripsikan sesi kita pada pertemuan 1 akan dibahas tentang mean atau kata-kata. Kemudian kita klik tambahkan. Kemudian maka akan menambahkan sesi baru yaitu pertemuan 1. Di sini kita ada beberapa akses untuk menambahkan, yaitu kita bisa menghapuskan kelas. Sini dapat menambah edit kelas. Di sini kita juga dapat menambahkan. Sini kita untuk menambahkan sebuah bacaan, kita klik tambah bacaan. Kemudian klik judul bacaan apa yang akan kita masukkan. Yang kita itu masukkan mean atau nilai rata-rata. Kemudian apa isi bacaannya. Kemudian kita masukkan isi bacanya. Seumpama isi bacanya itu tentang mean atau nilai rata. Alat saya akan membuat sini baca dan pahami materi tentang mean atau nilai rata-rata. Di sini tipe bacanya bisa teks atau HTML. Di sini ada video dan ada berkas. Kita akan menambahkan berkas. Kita klik berkas. Kemudian kita tambahkan berkasnya di mana? Sini kita akan menambahkan berkas yaitu sebuah materi yaitu pertemuan 1 atau nilai rata-rata. Kemudian kita klik open untuk menambahkannya.
Kemudian kita simpan bacaan yang sudah kita buat. Klik simpan. Kemudian untuk menambahkan sebuah tugas, kita klik tanda tambah yang ada di pertemuan atau di sesi 1, baru kita klik tambah tugas. Kemudian kita klik nama tugas, kita ketikkan nama tugasnya yaitu tugas pertemuan 1. Kemudian kita deskripsikan tugasnya yaitu kerjakan tugas yang ada di PPT, yang ada di PDF. PDF atau bacaan. Kemudian kita masukkan tanggal mulai tugasnya kapan. Tanggal mulai tugasnya itu hari ini dan pengumpulannya kapan. Kita bisa mengumpulkan tugasnya 3 hari ke depan ataupun 1 minggu kemudian. Kita akan menambahkan tugasnya 1 minggu kemudian pada tanggal 18 ataupun 25. Kita bisa menambahkannya 25. Kemudian sini ada kriteria ketentuan minimal, saya kosongkan saja. Kemudian klik tambah, maka akan menambahkan pada sesi 1 itu yaitu tugas pertemuan 1. Untuk menambahkan sesi kedua, kita klik tambahkan sesi dan kemudian kita ketik judul sesi kita, seumpamanya pertemuan 2. Baru kita deskripsikannya, yaitu pertemuan 2 membahas tentang median atau nilai tengah. Kemudian kita klik tambah. Kemudian untuk menambahkan bacaan sama halnya tadi pada pertemuan 1, klik icon tambah, kemudian kita tambahkan bacaan. Untuk menambahkan, kemudian kita ketikkan judul bacaannya yaitu tugas pertemuan 2. Ralat, saya salah, harusnya kita tambahkan kita tambahkan bacaan tadi. Kemudian kita klik bacaannya itu pertemuan 2. Kemudian kita klik isi bacanya apa. Kemudian kita ketikkan isi bacanya yaitu pada pertemuan 2 ini membahas tentang median atau nilai tengah. Kemudian ada tipe bacanya itu berupa berkas. Kemudian kita tambahkan berkasnya. Kemudian kita klik bacaan yang akan kita masukkan. Kemudian kita klik open. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan tugas pertemuan 2. Kita klik icon tanda tambah, kemudian kita klik tambah tugas. Kemudian kita klik nama tugasnya itu tugas pertemuan 2. Kemudian kita deskripsikan tugasnya itu tugas pertemuan 2 terdapat di dalam PPT. Kemudian sini kita dapat menambahkan tanggal mulai tugasnya. Seumpama tugasnya mulai hari ini, kumpulnya bisa 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan lagi. Umpama kita akan mengumpulnya 1 minggu ke depan lagi. Sini kriteria ketentuan minimalnya kita dapat isi berupa nilainya itu 80. Contohnya itu nilainya 80. Kemudian kita klik tambah. Selanjutnya untuk menambahkan pertemuan ketiga,
kita klik tambahkan sesi, kemudian kita masukkan lagi judul sesinya, yaitu pertemuan 3. Kemudian kita deskripsikan pertemuan ketiga ini, yaitu pertemuan ketiga ini, pertemuan 3, membahas tentang modus. Kemudian kita klik tambah. Kemudian untuk menambahkan sebuah bacaan, kita klik tanda tambah. Kemudian kita klik tambah bacaan. Kemudian kita isi judul bacanya tentang apa. Judul bacanya yaitu modus. Kemudian isi bacanya itu membahas tentang modus. Sini tipe bacaannya yaitu bisa teks, video, ataupun berkas. Saya sini memilih berkas. Kemudian kita dapat menambahkan berkas. Kemudian kita klik pertemuan, kita cari berkasnya, kemudian kita klik open. Kemudian itu kita simpan judul bacaan tadi. Kemudian untuk menambahkan tugas, kita klik icon tanda tambah, kemudian kita klik tambah tugas. Kemudian kita klik ketikkan tugas, nama tugasnya itu tugas pertemuan 2, pertemuan 3. Kemudian kita deskripsikan tugasnya, tugas terdapat di dalam PPT. Kemudian ini kita juga dapat sama halnya tadi pada membuat tugas pertemuan sebelumnya. Sini ada tanggal mulai tugas dan tanggal selesai tugas. Tanggal selesainya itu bisa 1 minggu, 2 hari atau 3 hari, ataupun 1 minggu lewat. Saya di sini menambahkan tanggal selesainya itu tenggatnya itu 1 minggu lewat 2 hari. Kemudian adapun kriteria lulusnya sini bisa diisikan berupa nilai, yaitu nilainya 75. Kemudian kita klik tambah. Pada kelas di sini untuk mengundang guru ataupun untuk mengundang siswa, kita klik instansi kita. Di sini kemudian akan muncul halaman beranda. Di sini di halaman beranda kita dapat mengganti gambar profil dan gambar cover kita. Kemudian di sini kita melihat beberapa informasi. Di sini ada kode akses guru. Kita di sini dapat membagikan kode akses guru kepada guru yang ada di sekolah. Kemudian kita dapat membagikan kode akses murid untuk murid-murid kita untuk mengakses lembaga, mengakses instansi kita. Kemudian ada sini kode akses orang tua, kita akan bagikan kepada orang tua. Di sini juga banyak fitur-fitur lainnya seperti personal, kegiatan, komunikasi, dan komunikator. Mungkin cukup sekian video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, karena saya hanya manusia biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.